Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milania Salma Fitri Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unipur dengan nomor induk mahasiswa 193251179. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen Strategi, di mana dosen saya yang bernama Dr. Muhammad Mabrur Taufik, sarjana agama, sarjana ekonomi, magister manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses manajemen strategi. Oke, sebelum kita membahas proses manajemen strategi, kita cari tahu nih, strategi itu apa? Strategi itu adalah suatu proses yang bersifat holistik, yang artinya itu strategi yang mencakup dengan berbagai aspek. Salah satu aspeknya itu adanya kegiatan, sumber daya, adanya kapabilitas, dan berbagai hal yang bisa dikembangkan di dalam suatu organisasi. Misalnya itu adanya kepemimpinan, adanya hubungan perusahaan dengan pemasok, adanya hubungan perusahaan dengan mitranya maupun customer-nya. Kemudian, pada dasarnya strategik adalah rencana tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan keunggulan, bisa mendapatkan keprimaan, dan ujung-ujungnya menghasilkan suatu nilai yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, kemudian ke strategi strategi bisa diartikan sebagai menyusun rencana tindakan untuk mengarahkan perusahaan ke tujuan yang dimaksudkan untuk menetapkan posisi perusahaan di pasar, yang artinya perusahaan ini bisa menjadi unik, berbeda daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya. Salah satu caranya itu dengan meningkatkan kualitas produk, karena dapat mampu menyediakan produk yang dianggap bisa diandalkan. Kemudian dengan adanya harga yang sangat terjangkau dan pelayanan atau servis yang baik, ini yang menjadi salah satu kunci suatu perusahaan memiliki produk yang unik atau berbeda dari perusahaan lainnya. Selain dari pengertian strategik yang bersifat holistik, di sini juga ada strategik adalah cara. Nah, maksudnya cara di sini itu ada berbagai hal atau kegiatan yang bisa kita ketahui, yaitu cara untuk menarik atau memuaskan pelanggan, ada cara untuk mengungguli pesaing, ada cara untuk memposisikan perusahaan di pasar, ada cara terbaik untuk merespon perubahan kondisi ekonomi dan pasar, ada cara memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnis, serta cara untuk mencapai sasaran kinerja. Setelah kita tahu berbagai macam pengertian dari strategi, di sini kita akan tahu tentang pengembangan strategi. Nah, di setiap perusahaan ini perlu melakukan sebuah pengembangan strategi-strategi, di mana strategi ini di setiap tahunnya perlu dikembangkan dari waktu ke waktu supaya tujuan dari perusahaan ini dapat tercapai, di mana apabila tidak adanya perkembangan strategi ini, maka kinerja atau penghasilan yang ingin dicapai di dalam suatu perusahaan ini akan stuck di situ dan tidak akan berkembang, dan mungkin bisa tidak adanya penghasilan yang didapatkan di setiap tahunnya di suatu perusahaan. Nah, dalam pengembangan strategi ini ada beberapa hal yang perlu kita tahu, yaitu pengembangan strategi suatu perusahaan didasarkan atas tujuan dasar, nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi, sasaran spesifik, dan kondisi lingkungan. Serta strategi akan menentukan desain organisasi. Nah, berikutnya kita akan membahas proses perkembangan strategi. Nah,
Di sini ada gambar atau struktur dari proses pengembangan strategi. Bisa dilihat di sini ada 5 struktur atau 5 cara atau 5 proses yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu ada visi dan misi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada strategi, yang keempat ada analisis strategi, yang terakhir adalah desain organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu proses dari pengembangan strategi. Nah, yang pertama ini adalah visi dan misi. Visi dan misi di sini yaitu untuk menentukan tujuan dasar nilai-nilai yang diyakini di suatu perusahaan. Nah, maksudnya dari visi dan misi ini itu adalah di mana di setiap perusahaan ketika memproduksi suatu produk, mereka selalu meyakini atau memastikan kualitas yang mereka produksi ini terjamin mutunya dan hasilnya ini bisa dapat menyenangkan konsumen. Nah, ini kenapa perlu adanya visi dan misi dalam suatu perusahaan. Nah, proses yang kedua itu ada yang dinamakan tujuan. Nah, tujuan di sini itu adalah sasaran spesifik. Maksudnya dari sasaran spesifik ini, di setiap perusahaan ini perlu adanya sasaran spesifik yang ingin kita capai. Nah, salah satu contohnya itu sasaran spesifik di suatu perusahaan, contohnya itu dalam perusahaan ini dia menginginkan untuk menjadi nomor satu, produknya ingin menjadi nomor satu di dunia. Juga ingin mencapai atau menguasai pasar dunia. Nah, ini yang merupakan disebut dengan sasaran spesifik. Nah, dari visi dan misi, lalu lanjut ke tujuan, lalu kita lanjut ke strategi, di mana strategi ini merupakan terintegrasi orientasi eksternal. Nah, maksud dari strategi ini itu perusahaan ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak di luar sana. Nah, maksudnya di luar sana ini itu dimana konsumen bisa menikmati manfaat dari produk yang ingin kita buat atau yang telah kita buat. Oke, nah untuk mendapatkan strategi ini maka ada perlunya visi dan misi, lalu ketujuan. Perlu adanya analisis strategi, di mana analisis strategi ini terdiri dari analisis industri, tren pelanggan atau pasar, perkiraan pasar, analisis pesaing, analisis analisis kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman. Nah, untuk mendapatkan strategi yang bagus di dalam suatu perusahaan ini perlu adanya analisis industri. Analisis industri ini kita perlu menganalisa produk yang ingin kita buat. Nah, setelah ingin kita buat ini, produknya ini kita mesti tahu nih tren pelanggan atau pasar yang produk yang ingin kita buat ini apakah di pasaran ini sedang booming atau tidak. Lalu setelah itu kita memperkirakan pasar ini gimana nih hasilnya kalau misalnya kita mau produksi suatu barang. Selain itu kita juga harus memperhitungkan pesaing-pesaing kita gitu. Nah, untuk mengetahui pesaing-pesaing kita mungkin kita lebih baik untuk lebih meningkatkan kualitas dari produk kita gitu. Dengan itu kita bisa menyaingi para pesaing kita. Kemudian kita harus tahu apa itu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi perusahaan kita untuk mengetahui strategi yang baik untuk perusahaan kita. Nah, setelah dari itu semua, yang terakhir itu adanya desain organisasi. Nah, ini itu suatu bagian yang sangat mendukung untuk adanya strategi, di mana desain organisasi ini mencakup tentang struktur organisasi,
proses organisasi, sistem, dan pengendalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang elemen strategi. Nah, di sini terdapat gambar 5 elemen strategik dasar. Salah satunya itu ada logika ekonomi, ada pentahapan, ada arena, ada wadah, dan yang terakhir ada diferensiasi. Nah, dalam menentukan elemen-elemen strategi ini, kita dapat mengetahui strategi apa yang baik bagi perusahaan kita. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang logika ekonomi atau cara mendapatkan penghasilan. Nah, strategi apa sih supaya kita tahu nih caranya untuk mendapatkan penghasilan? Nah, di sini itu ada 4 bagian untuk kita tahu bagaimana caranya mendapatkan penghasilan. Nah, yang pertama itu ada biaya rendah karena keunggulan skala, ada biaya rendah karena keunggulan cakupan atau skupa replikasi, dan ada harga premium karena layanan prima, ada harga premium karena kekayaan intelektual. Nah, dari sini saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu maksud dari pembahasan yang tadi. Nah, yang pertama itu ada biaya rendah karena keunggulan skala. Nah, maksudnya ini itu dengan biaya rendah kita harus mengetahui keunggulan skala yang kita produksi gitu. Misalnya dalam suatu perusahaan kita ingin memproduksi produk yang dalam skala besar, tetapi kita dapat menentukan harga tetap suatu produk ini dengan harga yang paling rendah. Nah, ini kenapa yang disebut dengan biaya rendah karena keunggulan skala. Nah, yang kedua ini ada biaya rendah karena keunggulan cakupan atau skupa dan replikasi. Nah, dari biaya rendah ini karena adanya replikasi atau cakupan atau skupa. Nah, ini saya akan kasih contoh misalnya di suatu perusahaan tahu tempe. Nah, dia kan memproduksi berbagai macam produk seperti tahu, tempe, mungkin susu kedelai, dan sebagainya. Tetapi dia menggunakan bahan baku hanya satu, yaitu kacang kedelai. Nah, dari kacang kedelai, satu produk kacang kedelai ini, mereka bisa membuat berbagai macam produk yang bisa dihasilkan. Nah, ini kenapa dengan hanya satu bahan baku saja mereka bisa membuat berbagai produk. Ini tujuannya untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan. Nah, dengan berbagai macam produk yang mereka bisa produksi, maka penghasilannya pun jadi berbeda-beda gitu dari produk yang satu dengan produk yang lainnya. Karena kenapa? Biaya rendah karena cakupan ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan suatu penghasilan di suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu adanya harga premium karena layanan prima. Maksud dari kata-kata ini adalah adanya harga premium. Misalnya harganya tinggi karena layanan prima, tetapi para konsumen tetap mau menggunakan produk ini atau menggunakan layanan jasa ini. Nah, seperti contohnya itu di pelayanan jasa pada maskapai penerbangan. Salah satu contohnya yaitu maskapai Garuda Indonesia, di mana dia mematok harga tiket yang cukup tinggi dibandingkan dengan maskapai lain, tetapi para konsumen lebih memilih untuk menggunakan jasanya dia. Nah, di sini alasannya itu kita bisa tahu nih karena layanannya sangat prima gitu. Nah, karena si PT Garuda Indonesia ini lebih mementingkan layanan prima, layanan jasanya gitu.
serta fasilitas yang mereka suguhkan kepada konsumen itu yang lebih baik, sehingga para konsumen lebih memilih walaupun harganya mahal tetapi mereka terjamin akan layanan atau jasa yang mereka dapatkan dari perusahaan ini. Nah, maksudnya harga premium karena kekayaan intelektual ini kita bisa tahu dari suatu produk Apple, yaitu barang-barang elektroniknya mereka patok harga dengan harga mahal, tapi para konsumen itu lebih memilih untuk menggunakan produk ini ya gitu, padahal harganya mahal. Nah, ini kenapa? Karena adanya kekayaan intelektual. Nah, si perusahaan Apple ini dia memberikan jaminan kepada konsumennya dengan adanya hak cipta yang diberikan kepada konsumen. Nah, ini kenapa yang disebut kekayaan intelektual, dan nama perusahaan Apple ini sudah mendunia, jadi orang-orang lebih memilih untuk menggunakan produk Apple. Nah, elemen yang kedua akan kita bahas itu arena atau tempat beraktivitas. Nah, arena atau tempat beraktivitas ini strategi yang digunakan di mana adanya area geografis, kategori produk, teknologi inti, dan segmen pasar. Nah, dari logika ekonomi arena, lalu kita membahas topik elemen strategi yang ketiga itu wahana atau cara untuk sampai di tujuan. Nah, di beberapa perusahaan ini mereka melakukan strategi dengan cara untuk sampai di tujuan, yaitu dengan cara adanya pengembangan internal, akuisisi, merger, alih daya, kolaborasi, jejaring, dan lisensi. Nah, ini di beberapa perusahaan mungkin strategi yang mereka lakukan itu untuk meningkatkan tujuan, untuk mencapai tujuan yang di setiap perusahaan ingin tuju itu. Ada yang menggunakan strategi pengembangan internal gitu. Jadi maksudnya ini mereka melakukan strategi dengan memperbaiki perkembangan dari internalnya gitu. Mereka lebih memilih untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam perusahaan. Nah, selain itu di beberapa perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin mereka capai di dalam suatu perusahaan, dia lebih memilih untuk melakukan akuisisi, merger, alih daya, kolaborasi, lisensi, maupun jejaring. Nah, tujuan dia untuk melakukan hal itu karena salah satunya yaitu untuk meningkatkannya penghasilan gitu. Karena dengan mereka berjalan sendiri, mereka belum bisa, atau mungkin di suatu perusahaan ini mereka belum punya modal yang cukup untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi mereka lebih memilih untuk kolaborasi maupun merger di berbagai perusahaan ternama lainnya. Nah, salah satu contoh yang baru-baru ini itu adanya kolaborasi atau merger dari perusahaan Gojek ke perusahaan Tokopedia, di mana Gojek ini melakukan kolaborasi dengan Tokopedia untuk meningkatkan penghasilan atau untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen strategi yang keempat itu ada diferensiasi atau cara untuk unggul. Nah, dalam diferensiasi ini ada 5 caranya, yaitu dengan cara reputasi atau citra, kemitraan operasional, keandalan produk, harga, maupun kustomisasi. Nah, untuk tahu reputasi atau citra ini bisa didapatkan dengan cara strategi yang sebelumnya nih. Yang sebelumnya tadi kita bahas yaitu dengan cara wahana. Nah, salah satu strategi wahana ini ada merger atau kolaborasi. Nah, dengan
Dengan di dalam suatu perusahaan melakukan kolaborasi atau merger dengan perusahaan yang lebih baik atau sudah terkenal namanya, maka otomatis reputasi atau citra dari perusahaan yang ingin merger ini akan unggul. Nah, kenapa kita tahu nih reputasi atau citra ini bisa didapatkan dengan cara kita kolaborasi dengan perusahaan lainnya. Nah, terus cara untuk unggul yang lainnya itu ada keprimaan operasional. Nah, dalam hal ini ada beberapa perusahaan memilih untuk meningkatkan kualitas operasional di dalam perusahaan ini sehingga membuat para konsumen lebih memilih untuk menggunakan jasa atau produk di suatu perusahaan ini. Nah, terus yang ketiga itu ada cara keandalan produk. Nah, maksudnya itu misalnya di dalam suatu perusahaan seperti perusahaan Unilever. Nah, perusahaan Unilever ini kan mereka memproduksi berbagai macam kebutuhan sehari-hari kayak misalnya sabun, odol, sabun mandi, sabun pel, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak produk yang mereka keluarkan, mereka harus memilih atau mencari strategi apa yang bisa menghasilkan penghasilan yang lebih atau penghasilan stabil untuk perusahaannya. Nah, dengan adanya keandalan produk ini, jadi mereka lebih tahu atau strategi yang mereka gunakan itu bisa lebih baik. Nah, yang ketiga itu ada yang keempat itu ada harga. Nah, harga yang dimaksudkan di sini itu misalnya tadi di perusahaan Unilever mereka banyak sekali mengeluarkan produk-produk untuk keseharian kita gitu. Nah, mereka itu memproduksi berbagai macam produk dengan kualitas yang baik yang dibutuhkan untuk para konsumen untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, makanya para konsumen lebih memilih untuk menggunakan produk-produk dari Unilever karena harganya yang terjangkau. Nah, makanya ini perusahaan ini menggunakan strategi diferensiasi dengan menerapkan harga yang murah tetapi kualitas yang baik. Terus yang terakhir itu ada cara kustomisasi. Nah, setelah itu elemen strategi yang terakhir yang kita bahas ini ada pentahapan atau cara gerak. Nah, pentahapan atau cara bergerak ini dibagi menjadi dua macam, itu ada kecepatan ekspansi dan urutan inisiatif. Nah, pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah proses manajemen strategi. Nah, proses ini ada tahapan yang pertama, yaitu ada analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini terdapat bagan proses manajemen strategi, di mana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adanya analisis lingkungan strategi, di mana analisis lingkungan strategi ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu adanya visi, misi, tujuan, kemudian dibagi menjadi 2 bagian lagi, ada analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, setelah dari analisis lingkungan strategi ini dibagi menjadi 2 bagian lagi nih. Nah, bagian pertama itu proses formulasi strategi. Nah, di dalam formulasi strategi ini ada beberapa proses yang mereka lalui. Ada strategi bisnis, ada strategi internasional, ada aliansi strategi, dan adanya strategi korporat. Nah, kemudian ada analisis lingkungan strategi yang kedua, yaitu implementasi strategi. Nah, di dalam implementasi strategi ini ada 4 proses lagi nih.
Nah, proses yang pertama itu ada corporate governance, yang kedua ada kepemimpinan strategi, yang ketiga ada pengendalian strategi, yang terakhir itu struktur dan desain organisasi. Terakhir, ini adalah proses terakhir dari manajemen strategi, adanya evaluasi kinerja. Nah, dari sini tuh kita kelihatan nih kinerja apa nih yang kurang baik. Nah, kita evaluasi lagi. Nah, setelah kita evaluasi kinerja, kita bisa balik lagi ke proses manajemen strategi yang pertama, yaitu analisis lingkungan strategi. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang materi kompetitif. Nah, di sini kita akan membahas tentang keunggulan kompetitif. Apa aja sih keunggulan kompetitif? Nah, keunggulan kompetitif itu adalah suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik daripada perusahaan lainnya, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, itu yang disebut keunggulan kompetitif. Nah, di dalam keunggulan kompetitif ini terdapat 4 bagian atau 4 model yang kita tahu. Yang pertama itu ada model organisasi industri atau industri organisasi atau I-O. Yang kedua itu ada model berbasis sumber daya atau resource based view atau RBF. Yang terakhir itu ada model gerilya atau gaurila. Oke, sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Oke, sampai jumpa.